Shalom, selamat pagi, saudara seiman dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Firman Tuhan di pagi hari ini kembali akan memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, memberikan pengharapan yang baru kepada kita sebagai orang-orang yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 8-13 akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Maka Lot melayangkan pandangnya dan melihat, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Saudara terkasih, kisah yang sangat menarik sekali dalam konteks kehidupan kita. Tentunya juga seringkali kita menghadapi situasi kondisi yang sama yang dihadapi oleh Lot dan Abram. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Abram sebagai seorang yang penuh hikmat, sebagai orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dia tidak egois. Dia memilih untuk berdamai, memilih untuk tidak konflik, memilih untuk juga menolong saudaranya. Meskipun ya sudah tempat terjadi konflik sedikit ya antara orang yang menggembalakan domba Abram dan yang menggembalakan domba dari Lot. Tapi puji Tuhan, ada jalan keluar. Dan kita bisa melihat bagaimana lembah Yordan sedang digambarkan sama seperti taman Tuhan, sama seperti Mesir yang begitu subur, sehingga pandangan mata manusia dari Lot, ya, sudut pandang dari Lot melihat, wah, ini adalah pilihan yang terbaik, ini pilihan yang tepat, ya. Mumpung Abram memberikan pilihan pertama kepada saya harus memilih ini. Gitu kira-kira ya. Akhirnya Lot memilih lembah Yordan yang memang dikatakan firman Tuhan, wah, luar biasa suburnya. Kalau dalam konteks kita bahwa lembah Yordan itu punya jaminan, ada jaminan untuk keluarga, jaminan masa depan, ada kemakmuran yang akan dinikmati oleh Lot. Tetapi Lot tidak melihat bahwa pilihan tersebut berdampak sangat fatal sekali. Kalau kita terus membaca bagian firman Tuhan ini, Lot bukan saja kehilangan harta bendanya, tetapi juga Lot kehilangan istrinya. Bapak Saudara terkasih, mari kita bersikap bijaksana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya, mari kita terus libatkan Tuhan saat kita melangkah, saat kita memilih hal-hal yang mungkin begitu penting dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam konteks keluarga kita. Jangan sampai kita salah langkah, jangan sampai kita salah pilih, karena dampaknya sangat luar biasa sekali. Tetapi yang kedua juga, kalau misalnya Tuhan izinkan kita berada dalam situasi kondisi yang tidak ideal, tidak seperti lembah Yordan, tetapi kalau itu pilihan Tuhan, mari tetap bertahan, tetap teguh, tetap tekun, tetap percaya bahwa situasi ini tidak akan lama. Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya buat kita semua. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita, memotivasi kita untuk tetap terus bersandar kepada Tuhan, untuk tetap terus dekat kepada Tuhan, agar jalan kehidupan kita selalu penuh dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu, anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, baik itu dalam pribadi, lepas pribadi, maupun juga dalam konteks keluarga. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami untuk terus berharap, bersandar, dan dekat kepada Tuhan. Hamba berdoa kiranya kami semua tanpa terkecuali selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kami. Dan jika ada hal-hal yang Tuhan izinkan kami lewati, kami diberikan kekuatan iman, diberikan kemampuan agar terus bersabar, tetap teguh iman, tetap percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.